posisinya. Terlepas daripada ada Valentina yang misalnya copy, masih ada juga edit dengan onboardnya. Oke, kalau gitu kita lihat apakah dendam terbalaskan atau malah semakin menjadi dendam kesumat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the land of town. Yap, dan dengan munculnya Alucard akan berada di jungle, sedangkan Fredrin akan dilempar nih ke XP untuk digunakan oleh Super Sorizo. Dan kita bisa melihat di mana power dari edit ini yang sekarang udah menjadi prioritas juga, udah mulai mengganggu lini depan dari Begetron Alpha pula. Oke, tapi sayang sekali Vin harus coba dimakan dengan first spot karena masih bisa digapai oleh Kipoy. Mundur ke arah belakang, hampir saja. Sedikit lagi bisa dimakan oleh para pasukan dari Onyx. Yap, hampir ya, tapi memang nggak mau coba untuk dipaksakan juga. Dan kita bisa melihat peraduan kedua belah XP laner. Boots ini cukup untuk bisa melakukan adanya cutting-cutting juga dengan adanya Tenacity, bahkan bikin ke arah Encourage. Oke, tapi Super Ken di depan sana akan coba merangkap. Akan coba di all in, Super Ken gak ada lagi jalan untuk pulang. First blood didapatkan para pasukan dari Onyx. Alucard early game memang tidak memiliki damage yang sangat maksimal, tapi tentunya di mid to the late game ini akan cukup berbahaya. Oke, mid to the late game yang akan berbahaya, tapi sekarang Onyx masih coba untuk memegang kendali atas game yang pertama, di mana early-nya udah mulai terlihat ada pick up yang terjadi. Tapi pick off terjadi kali ini terhadap seorang Kibo yang masih memiliki flicker, kayaknya tidak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan, all in yang sangat mahal, mereka akan mengeluarkan soft skill flicker. Kalau soft skill flicker keluar, di turtle nggak worth it, Om. Ya, tapi ini dia mungkin untuk potensi yang bisa di-pick ya. Karena ada Great Dragon Spear, di mana ini adalah item yang baru keluar. Punya 70% 70 physical attack, 10% cooldown reduction, dan juga ada 20% untuk critical chance-nya. Tapi yang diambil dari sini adalah bagaimana efek pasif dia yang nanti setiap kali ada ultimate yang dipergunakan akan ada tambahan 15% movement speed. Yap. Dan biasanya ini cocok untuk Alucard juga ya. Betul. Dia bakal trigger dulu dari ultimate-nya. Dan untuk kali ini Super Key sudah siap untuk field altar yang untuk bisa menjawab dengan prolong team fight. Tapi nampaknya Turtle yang pertama pun sudah mulai di reset. Untuk posisi turtle kali ini itu aku bilang sih nggak sehat untuk Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha mungkin akan sedikit ketinggalan yang Kiboy sudah level 4. Berbanding terbalik Super Fin masih level 3. Kalau mereka memasangkan team fight, mungkin kali ini udah harus berpikir 2 kali untuk reset terlebih dahulu. Alucard belum punya power yang maksimal, sedangkan berbanding terbalik. Buying time kembali terjadi dari pasukan Onyx untuk membuat Bigetron Alpha nggak langsung menyelesaikan turtle ini. Yap, dan kita bisa melihat dari Super Ken yang masih coba untuk catch up ya dari segi ketertinggalannya karena dia tadi sempat kena first blood juga. Tapi dari segi levelingnya ya hanya ada terpaut sedikit aja dan sekarang udah menyamakan dari segi levelnya juga. Turtle yang masih coba untuk di-set up pula oleh Sorizo. Sudah dihadiri dengan Super Ken tapi zoning out. Oh, zoning out, the Kylie is coming! Redri bisa mendapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang, Simpan kembali terjadi kartal dari saat versus Ki. Tapi nampaknya menimbulkan satu efek yang sangat mahal. Kibo yang menuju ke arah belakang. Boots versus everybody. Boots akan dipakan. Dilenyapkan begitu saja. Pertukaran satu Turtle dengan satu point kill. Setidaknya masih oke. Membuat Super Ken mendapatkan satu point kill yang mahal. Tapi dibalik itu semua, Turtle masih menjadi poin utama. Super Sorizo terkena shadow kill. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada minion di dekat sana. Dia hilang. Solo pick off terjadi, Sorizo yang memang akhirnya dipunish walaupun ditukarkan dengan adanya nyawa dari Boots yang terjebak. Karena Bigetron Alpha mereka udah stick dengan adanya 4 player mereka untuk berada di area Turtle. Tapi tadi dari Super Ken nggak sempat untuk keluarin Retribution sehingga Turtle pertama pun bisa diamankan oleh Kyrie. Ya, dan kita selalu melihat juga bahwa bagaimana dari kedua gold laner ini belum ada yang terlalu bergerak ya. Jadi mereka masih dengan saling farming dan juga farming. Jadi gengkingan sementara waktu masih terjadi untuk di area XP lane. Yap, dan Bootsnya bahkan ini udah dipegangin ya. Dia nggak bisa digerak terlalu luas juga. Kena pull, kena efek town, kena efek knock, tapi di bawah. Oh, dia mencapai benar teradana. Oke, baiklah. Tapi nampaknya tadi ada satu pergerakan di mana Super Saiyan-nya memang tumbang ya. Ada satu death yang didapatkan juga karena Sarsi udah dapetin 2 point kill. Berarti tadi rotasi yang dilakukan oleh Sarsi ini mempunish keberadaan dari Super Saiyan. Oke, dari build-nya tadi Melissa dengan attack speed ya. Masih tetap dengan penetration juga nih untuk damage dengan physical attack yang maksimal. Oke, walaupun physical damage yang maksimal tapi di depan sana, pasukan Bigetron Alpha akan coba berkutat di arah Turtle. Kyrie dibiarkan untuk melakukan clear minion, mendapatkan gold pass terlebih dahulu. Ini berbanding terbalik dengan sosok dari Super Ken yang dia akan coba clearnya itu di dalam turret.
ketika di dalam turret tandanya ada mundur sedikit. Dan keuntungan dari Bigetron Alpha adalah tidak ada purple buff untuk Kairi. Akankah diselamatkan dengan momentum saat ini? Atau mereka akan melepaskan begitu saja? Oh no. Gue lihat Kairi dapetin purple buff dari Super Ken. Betul. Iya, nyebrang dia tadi ya. Oh, dia nyebrang. Tandanya Kairi ini nggak ada rugi sama sekali dan bahkan rugi ini di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi sepertinya akan ada team fight terjadi. Mereka udah standby dari Super Vayne membuka tembakan. Depan sana push, akan coba ditangkap oleh Super Sorito. Setengah darah telah terjadi, semangat coba dibuka. Utility masih ditahan, kembali ke belakang. Plus, retribution from Kairi. Lagi-lagi mengamankan semua objektif dari Onyx. Mereka masih mau team fight, kembalikan kembali keadaannya. Semua berbanding terbalik. Bahkan mereka punya semua power. Mereka punya semua untuk mendapatkan Bigetron Alpha dengan Renan Apathy yang hampir saja kena. Ini tariknya ada dua ya. Ada Yes. Keyboy, ada Shadow Stampede. Mereka punya power, mereka punya tarik, mereka punya damage dan gold. Bigetron Alpha nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Yap, dan ini dia Thanos Prediction untuk match kita yang kedua. 50-50 masih sosok, tapi kita bisa melihat gimana cewek bisa dapetin space-nya juga. Bahkan outer turret dihancurkan. Dan wow, Kairi dengan satu buah retribution sekarang udah membuat adanya gap level antara kedua bejangler ini ada dua perbedaannya. Otan, itu dia sengaja di poking damage-nya. Sengaja untuk poking damage dan dia sepede itu kalau dia akan dibantu dengan follow up dari teman-temannya loh. Dan ini membuat dari Bigetron Alpha agak sedikit buyar kayaknya karena mereka sekarang udah jalan harus bareng-bareng. Benar. Dan ini berarti mematahkan untuk jalur farming dari Super Ken. Yap. Dan di saat misalkan Super Ken pun Dipendak Monkey Boy all in menuju ke arah Super Spin. Informasi yang telah diberikan ternyata itu buying time. Lihat di arah bottom lane. Dengan semua distraction yang dilakukan Onyx di arah River. Kairi dengan maksimalnya dia dapetin turret. Dia farming lagi balik. Dan ketika dia sampai ke arah top lane, dia udah siap untuk lot berikutnya. wah, dan ada game fake by Grab nih. Alucard terakhir kali dipakai di FPL ID Season 8 sebanyak 5 kali picks dengan 3 pengguna. Yaitu Albert, Jisa, dan Sally Boy dengan win rate 60%. Dan itu udah 5 season yang lalu. Tapi kalau misalkan kita kembali kepada gamenya, balik lagi dengan adanya Alucard, power split push atau yang bisa ngejalanin lane jauhnya ini agak sedikit terhambat ya Om. Yap. Karena memang ya sekali lagi dengan one way ticket mereka harus berhati-hati dan split pushnya yang menjadi makanan sekarang. Onyx mereka memaksimalkan bagaimana usage dari hero mereka. Hayabusa yang selalu split push, Hayabusa yang selalu bisa melakukan harassment masuk ke dalam jungle seorang diri. Ya, kalau misalkan Super Ken mau maju pun dia harus ngasih badannya. Betul. Dan ini ada dua potensi untuk menarik dari Super Ken tersebut. Dan sekarang nampaknya ada fight nih. Oke, tapi langsung ada flick keluarkan Super Vayne dengan onward yang dimiliki. Hilang begitu saja. Masih ada Total Safety P. Cewek tidak ditumbakin. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka juga harus melihat di mana para pasukan dari Onyx memasang team fight yang selanjutnya. Saat dalam baiting. Ketika saat ditumbangin, Kairi is coming. The latter shadow kill. Itu dia. Sandwich Gaming sudah melihat double kill. Such hanyalah sebuah bait yang dimakan oleh Bigetron dan diselesaikan oleh Kairi. Job desk Kairi hanya eksekutor, memakan 2 point kill, membuat mereka free lord dan no cashback for this time. Yes, dan ini adalah memang tipikal dari Gilasan ya, dengan power baitingnya yang dia miliki. Ya dan bahkan dia ada langsung ke bottom lane dia karena udah pasti jelas Oh. menang. Oh, happy birthday Super Ken! Permainan Wesker yang sudah lama kita tidak lihat. Super Ken langsung tumbang turu di depan sana. Wow, yes itu dia. Power pick off jelas dipegang oleh Onyx tadi dengan adanya Divine Judgment juga. Di lini depan mereka punya glue yang juga nge-distract. Ini berdua bersama dengan Sans. Seakan masih belum ada jawaban yang pasti. Karena memang Melissa ini multiple shot tapi tidak mudah untuk bisa cepat menumbangkan Boots. Iya, apalagi ekstra kerja keras juga kalau misalkan ada altar yang selalu tepat waktu untuk nge-backup pemain-pemain dari Onyx. Dan balik lagi tanpa adanya power untuk bisa ngejalanin split push dan juga lane jauhnya, ini udah mulai terbengkalai. Sekali dari Melissanya ataupun dari Fredrin yang ikutin fight, itu bakal bisa di-split push oleh Kairi. Ya dan bahkan oke, Melissa adalah marksman yang mandiri, ada go away-nya. Tapi Shadow Kill tetap masuk ke dalam. Ya, karena itu gak kelihatan kan Betul, Shadow. Shadow udah nempel duluan. Siap gak menabrakkan dirinya juga, tapi untuk kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk dimanfaatin 10.000 perbedaan di menit yang ke-10. Bigetron Alpha, mereka harus mencoba untuk menjaga asa mereka untuk bisa melakukan comeback. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane, konsep game telah terjadi. Dapatkan keyboard terdeteksi begitu saja. Masih coba untuk menahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Ternyata itu hanyalah
sedikit gertakan. Oh, Reda Rapati from cewek. Kali ini belum dikeluarkan dan langsung ini minus Vision. Perubahan satu poin kill yang sangat mahal. Ditambah dengan 2 poin kill. Kertal dari sana. Kali ini menjaga super sakit. Dan untungnya terbagi dua. Tapi sayangnya, defense terlalu sakit. Ini bencana. Holding berhasil memporak-pandankan Wicked Bernalva di game pertama dengan sangat cepat tepakan. Double kill dari cewek menutup game pertama. Perbedaan 12.000 gold, perbedaan atribut yang sangat timpang.